Apa yang dimaksud dengan perusahaan penjualan langsung itu, Pak Sugi? Jadi kalau ada perusahaan yang mengaku sebagai perusahaan penjualan langsung tapi tidak menjual barang, maka bisa dipastikan itu bukan perusahaan penjualan langsung. Itu dulu. Bedanya komisi dan bonus itu apa sih? Kadang ada pertanyaan seperti itu. Nah, tertarik ini memang menarik sekali ya, perbedaan antara komisi dan bonus itu ternyata banyak yang belum paham. Betul. Sebelumnya Pak Sugi kita sudah clear nih ya. Memang ini harus ditawarkan. Ini harus dijual langsung kepada konsumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam merdeka. Berjumpa dengan saya dan Mas Arif Hadiningrat dalam program Jagongan Komunitas Lebah CK, di mana program ini baru perdana launching untuk kali ini. Program ini bertujuan untuk memberikan informasi dan juga edukasi berkait dengan dunia percekaan, di mana dunia percekaan itu adalah orang-orang yang berkecimpung dalam usaha yang dinamakan konsep Lebah CK berbagi. Di sini sebelum kita memulai, kita akan perkenalkan dulu host pada hari ini ya. Saya sendiri ya, saya kenalkan diri sendiri, apa kan ya? Oke. Nama saya Arif Hadiningrat, kebetulan dari Yogyakarta, dan dalam program ini saya memang ditugaskan menjadi host, di mana bintang tamunya nanti bisa beraneka ragam, baik manusia, non manusia, ataupun mungkin makhluk-makhluk yang lain. Artinya memang kita akan ada informasi-informasi yang sekiranya perlu kita sampaikan berkaitan dengan komunitas Lebah CK itu tadi. Dan alhamdulillah kebetulan di samping saya sudah ada tamu hari ini, jauh-jauh terbang dari provinsi sebelah. Kita perkenalkan bersama, beliau adalah Bapak Sugih Sati Saparana. Gimana kabarnya Pak Sugih? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelumnya Pak Sugih kita sudah clear nih ya. Sudah. Tidak ada apa ya, virus-virus atau apapun ya. Sudah swab tadi ya. Saya sudah swab dan alhamdulillah negatif, dan alhamdulillah sejak Covid sudah setahun ini, apa namanya, umurnya setahun lebih kalau salah ya. Betul. Dan alhamdulillah tidak pernah ada gejala apapun, dan kita rajin swab dan alhamdulillah hasilnya juga negatif. Tapi kembali sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, kita perlu mengingatkan pada rekan-rekan untuk selalu menjaga 5M. Betul. Satu apa Pak Sugi? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Kita udah jaga jarak nih, social Betul. distancing ya. Betul. Sekarang jadi naik gak sih 1 meter atau 1,5 meter gitu? Cukup 1 meter. Cukup 1 meter aja ya. Betul. Oke, yang kedua mencuci tangan, yang jelas dengan air ya, jangan dengan yang lain. Lalu juga menjaga jarak, ya, menjaga jarak, memakai masker, dan juga membatasi mobilisasi antar rekan-rekan dan semuanya. Oke, ini ruangan sudah steril, tidak ada yang lain selain kita berdua. Betul. Ya di sini ini kita sudah jaga jarak, kita tidak pakai masker tidak apa-apa ya, karena kita sudah swab. Sudah swab ya, Betul. sudah negatif, dan alhamdulillah sehat walafiat ya. Betul. Tadi penerbangan naik apa? Naik nerbang sih, naik udara sih ya. Tadi naik batik air. Oh, batik air. Kenapa nggak naik kereta? Biar cepat sampai. Oh gitu ya. Karena acara ini sudah dinanti-nantikan. Ya betul. Ini program perdana Pak Sugih Betul. ya. Program perdana, dan ini memang program ini ditujukan untuk Kleber CK pada khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya. Minimal dalam program ini kita akan menyampaikan edukasi, informasi berkaitan dengan hal-hal yang rekan-rekan saat ini khususnya Kleber CK yang menjalankan di lapangan. Nah, sengaja kami hadirkan Pak Sugih Sati Saparana. Ini kebetulan beliau adalah konsultan hukum kita berkaitan dengan perusahaan. Monggo nanti Pak Sugih kita bisa bercerita lah ya, kita ngobrol santai saja. Ini mungkin rekan-rekan banyak yang belum mengetahui informasi-informasi berkaitan dengan yang disebut dengan penjualan langsung, perusahaan penjualan langsung itu seperti apa, lalu juga aturan-aturan yang berlaku di masyarakat yang selama ini mungkin secara sosialisasi masih sangat minim sekali ya. Terus juga masyarakat yang belum memahami apa sih yang dibolehkan dan tidak dibolehkan itu seperti apa. Nah, ini mungkin bisa berbagi cerita Pak Sugih, karena Pak Sugih juga sudah banyak menaungi perusahaan, salah satunya ada perusahaan PT Catur Kencana Manajemen ya, yang berdomisili di Yogyakarta. Nah, ini nanti salah satu perusahaan yang memang basisnya adalah menggunakan sistem penjualan langsung. Nah, mungkin Pak Sugih bisa cerita nih, kita berbagi informasi nih ya, lebih tepatnya berbagi informasi kepada masyarakat Kleber CK pada khususnya dan masyarakat umum pada umumnya terkait dengan apa yang dimaksud dengan perusahaan penjualan langsung itu Pak Sugih. Oke,
Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya dari host ya. Jadi pada sore hari ini saya sangat senang sekali di acara Jagongan Komunitas Lebah CK ya. Kepada seluruh hadirin komunitas Lebah CK dan seluruh masyarakat umum, kami perlu sampaikan dengan sangat jelas bahwa perusahaan penjualan langsung atau bisnis penjualan langsung adalah sistem penjualan barang tertentu. Jadi perlu kita tekankan di sini adalah penjualan barang tertentu melalui sistem jaringan, ya, pemasaran jaringan, ya. Dan itu atas dasar komisi dan bonus, dan berdasarkan penjualan langsung kepada konsumen. Artinya end user ya. End user. Ya. Nah, jadi ada 3 poin paling tidak. Yang pertama adalah penjualan barang tertentu, ya. Kemudian yang kedua melalui sistem jaringan. Yang ketiga adalah oleh penjual langsung atau distributor, dan yang terakhir yang paling penting adalah kepada end user atau konsumen terakhir. Jaringan pun macam-macam ya. Betul. Kan ada apa namanya, skemanya macam-macam ya. Ada yang matahari, ada yang metrik, ada yang dan lain sebagainya itu tadi. Ya. Termasuk itu ya dalam itu ya jaringan ya. Betul. Oke. Terus terkait dengan apa namanya yang dimaksud penjualan langsung adalah itu ya. Nah, selanjutnya memang definisi dari penjualan langsung itu seperti apa, lalu juga ciri-ciri perusahaan. Nah ini yang penting nih, ciri-ciri perusahaan yang dimaksud dengan kategori perusahaan penjualan langsung itu yang bagaimana sih, minimal ada coraknya ya kan. Saya anggap ada penjualan langsung otomatis ada penjualan tidak langsung. Nah itu ada perbedaan pasti ya Pak Sugi ya. Nah itu bisa dijelaskan mungkin kepada rekan-rekan kita pada Labar CK khususnya dan pada masyarakat pada umumnya terkait apa sih ciri-ciri perusahaan yang dia menggunakan sistem penjualan langsung dan yang tidak. Oke, kepada Labar CK dan seluruh masyarakat di Indonesia, bahwa sistem penjualan langsung atau perusahaan penjualan langsung tadi sudah kita sampaikan bahwa ini berkaitan dengan penjualan barang tertentu. Jadi kalau ada perusahaan yang mengaku sebagai perusahaan penjualan langsung tapi tidak menjual barang, maka bisa dipastikan itu bukan perusahaan penjualan langsung. Itu dulu, Mas Arif. Ya, yang kedua adalah ini berkaitan dengan sistem jaringan, ya, pemasaran jaringan. Nah, yang kemudian dia ada single level kan gitu kan, ada satu level dan ada multi level. Nah, ini 2 skema yang diatur oleh Permendak nomor 70 tahun 2019. Nah, begitupun dengan PP terbaru nomor 29 tahun 2021. Jadi ada single level, ada multi level, ya. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah terkait dengan penjualan atas dasar komisi dan bonus berdasarkan hasil penjualan. Jadi kalau ada perusahaan penjualan langsung mengaku sebagai perusahaan penjualan langsung tapi tidak menjual barang, artinya tidak ada barang yang terjual, tapi kemudian membayarkan bonus komisi, itu dipastikan bukan perusahaan penjualan langsung. Sebelum itu mungkin perlu dijelaskan perbedaan komisi dan bonus itu apa? Betul. Karena kan mungkin masyarakat masih masih bingung ya. Kalau mengerjakan A nanti ada sistem dengan sistem anggaplah single level, multi level ya. Ada single level itu ada single level, ada bonus, ada komisi. Itu kan masih bingung. Ada perbedaan nggak? Jadi kalau komisi itu atas dasar produk yang dia jual. Itu komisi. Contohnya? Nah, contohnya, misalkan saya menjual gelas. Misalkan saya contoh ini ada kopi, ini ada gelas. Saya menjual kopi. Ya, maka itu saya akan dapat komisi dari penjualan saya. Nah, tapi kemudian berkaitan dengan bonus itu nanti ada bonus bulanan, ada reward dan lain sebagainya, itu masuknya ke dalam bonus. Jadi perbedaan di situ. Nah, perbedaan khususnya adalah di sana. Artinya bonus itu kan berdasarkan prestasi. Betul. Atau memang hasil usaha itu tadi. Kalau bonus itu berdasarkan prestasi penjualan. Tapi kalau komisi berdasarkan barang yang dijual. Anggaplah dia mencapai pada titik tertentu nih. Ketentuan perusahaan anggaplah dia berhasil menjual sekian. Ya kan ada bonus di sini bisa keluar bonus gitu. Ya. Itu perbedaan komisi dan itu sepertinya hampir semua di multi level ada ya. Harus ada karena ya? Itu sudah diatur oleh peraturan pemerintah. Ada komisi dan bonus ya. Nah, itu memang banyak masyarakat yang bertanya, memang rekan-rekan Labar CK yang mungkin baru bergabung belum pernah berkecimpung di dunia multi level bertanya, Pak, bedanya komisi dan bonus itu apa sih? Kadang ada pertanyaan seperti itu. Nah, tertarik ini memang menarik sekali ya, perbedaan antara komisi dan bonus itu ternyata banyak yang belum paham. Nah, selanjutnya memang ada beberapa hal yang sekiranya kalau sudah bergabung otomatis kan berkomitmen nih. Anggaplah saya bergabung di Labar CK. Dia kan punya hak dan kewajiban di situ ya. Ada kode etik dan sebagainya. Nah, kira-kira nih karena basis kita adalah produk ya. Produk yang insya Allah produk ini sangat-sangat familiar dan mungkin menjadi bukan sembako lagi nih, 10 bahan pokok gitu ya, terutama bagi para
pria gitu ya. Produk ini insya Allah ya bisa tersebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari ujung gunung sampai ujung laut juga ada gitu ya. Artinya di sini perlu ada penjelasan mekanisme cara pemasaran. Ya, yang selama ini dianggapnya produk itu adalah produk yang ya seperti produk biasanya lah. Dia bisa memainkan di toko atau jual online atau apa. Nah, tapi ada beberapa di kode etik itu kalau saya baca memang perusahaan yang memasarkan produk dengan sistem penjualan langsung itu kan tidak boleh menjual di marketplace. Betul. Itu ya. Salah satunya memang produk yang dipasarkan oleh teman-teman Klaber CK ini. Betul. Yang bilang produknya memang ini familiar. Betul. Dan ada nggak larangan itu seperti apa? Betul. Terus yang diperbolehkan itu seperti apa? Betul. Jadi memang dalam Permendag nomor 70 tahun 2019 sudah sangat jelas bahwa perusahaan penjualan langsung artinya kepada seluruh Klaber CK dan seluruh masyarakat umum, jikalau bergabung di sebuah industri atau perusahaan yang berbasis penjualan langsung, maka harus menjual barang tersebut secara langsung kepada konsumen. Oke, artinya tidak memakai perantara ya? Tidak boleh memakai perantara, ya, karena ini sudah berbeda dengan lesehan, sudah berbeda dengan warung, karena memang secara kode baku lapangan usahanya sudah berbeda. Oke. Karena ini adalah KBLI khusus, ya, dengan kode 4999. 4799. Nah, ini sudah kode khusus. Nah, sehingga kepada Klaber CK masyarakat itu tidak boleh kemudian menjual produk yang barangnya merupakan barang perusahaan penjualan langsung di marketplace. Marketplace itu berarti masuk dalam penjualan tidak langsung ya? Tidak langsung. Artinya ini kamarnya berbeda ya? Kamarnya berbeda. Nah, mungkin Mas Arif, Klaber CK masyarakat umum perlu ketahui. Okay. Nah, jadi marketplace itu apa? Nah, mungkin kita bisa contohkan mungkin seperti Tokopedia, Shopee, Lazada. Nah, itu adalah marketplace. Nah, sehingga ketika ada Klaber CK atau masyarakat umum kemudian bergabung di sebuah perusahaan penjual langsung menjual di marketplace tersebut, maka akan dikenakan sanksi kode etik. Kode etik ya, secara aturan undang-undang. Oke, artinya memang itu larangan ya. Betul. Ada larangan khusus yang memang tidak boleh dipasarkan di marketplace ya. Nah, terkait dengan misalnya offline nih. Betul. Dia display di warung contohnya atau minimarket, supermarket dan sebagainya. Itu gimana Pak? Betul. Jadi secara khusus memang karena memang pada dasarnya aturan sudah mengatur secara spesifik bahwa memang barang ini harus dijual secara langsung. Nah, maka secara otomatis ini pun berlaku. Jadi Klaber CK masyarakat umum tidak boleh kemudian menaruh produk penjualan langsung ini kemudian ditaruh di toko, di warung atau di tempat-tempat tertentu, tidak boleh. Karena memang ini harus ditawarkan. Ini harus dijual langsung kepada konsumennya. End user itu tadi. End user tadi. Artinya tidak perlu ada perantara-perantara tadi. Betul. Nah, ini memang ini banyak nih rekan-rekan terutama yang di lapangan yang masih memposisikan produk itu tuh seperti produk yang lain. Betul. Mereka masih display di warung gitu ya, masih menjual. Mungkin ada yang ngasong loh. Betul. Ngasong itu sempat ada teman kita di daerah Jawa Tengah itu kan ngasong itu kan keliling pasar gitu kan. Ada yang masih ya kami banyak jumpai kemarin di marketplace, tapi kembali lagi perusahaan informasi yang saya dapat sudah berkomunikasi dengan asosiasi marketplace ya untuk bahwasanya ini sudah tidak bisa ditampilkan lagi. Betul. Nah, terkait dengan penjualan langsung juga, ini perusahaan penjualan langsung saya dengar tuh ada di bawah naungan sebuah asosiasi. Betul. Ya. Dan ini juga perlu disampaikan ya informasi asosiasi itu maksudnya apa? Itu satu. Yang kedua adalah ada berapa asosiasi yang diakui oleh, kalau ini otomatis kalau berniaga kan di bawah Kementerian Perdagangan. Betul. Ya. Nah, ada asosiasi apa saja? Lalu juga posisi PT Catur Kerja itu di mana? Betul. Ini perlu dijelaskan kepada Klaber CK khususnya yang mungkin belum mendapatkan informasi, dan juga bagi masyarakat umum yang ingin bergabung kan biar supaya jelas nantinya ke depannya. Oke. Jadi kepada Klaber CK dan masyarakat umum perlu kami sampaikan bahwa saat ini hanya ada 2 asosiasi yang diakui dan terdaftar ya dan resmi ya bagi seluruh perusahaan yang berbasis penjualan langsung. Oke. Jadi asosiasi ini adalah gabungan para perusahaan penjualan langsung dan mereka harus memilih untuk bergabung di salah satu asosiasi tersebut. Oke. Nah, apa aja itu asosiasinya? Asosiasi yang pertama yaitu adalah APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Nah, itu yang kalau nggak salah warna merah. Betul. Candi Borobudur. Iya. Lahirnya dia 24 Juli 1984. Oh, udah lama ya. Sudah lama. Terus kemudian ada asosiasi yang kedua yaitu AP2LI. Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Warna biru. Candi Prambanan. Ya. Nah, kebetulan asosiasi AP2LI ini berdiri dari
tanggal 19 Maret 2014. Artinya ini sudah 7 tahun. Oh, udah lama juga. Nah, dan kabar baiknya adalah PT Catur Kencana Manajemen itu menjadi anggota dan bagian daripada AP2LI. Artinya legal ya. Artinya ini sudah legal. Sudah legal ya. Sudah legal. Teman-teman boleh tepuk tangan loh yang nonton ini ya. Jangan ragu-ragu loh ya. Monggo dilanjut lagi. Betul. Oke, jadi perlu diperhatikan oleh kelabercekan masyarakat umum. Jadi ketika ada perusahaan yang mengaku sebagai perusahaan berbasis penjualan langsung, lalu kemudian mengajak untuk bergabung, maka harus dilihat dulu ini sudah tergabung atau tidak di salah satu asosiasi tersebut. Oke. Ya. Dan kabar baiknya CK bergabung di asosiasi AP2LI ini saat ini anggotanya ada 137 anggota perusahaan. Oke, banyak sekali. Nah, jadi di AP2LI saja ada 137 perusahaan penjualan langsung yang bergabung di sana. Oke. Nah, terus kemudian yang paling penting adalah harus dipastikan ada perusahaan tersebut memegang SIUPL atau SIUPL. Apa itu? Nah, surat izin usaha penjualan langsung. Oke. Ya, bukan perdagangan langsung tapi penjualan langsung. Ini sudah berbeda ya. Ya, ini dia harus bisa memastikan dan menunjukkan SIUPL. Kalau enggak ada itu? Kalau nggak ada itu maka dipastikan dia bukan perusahaan penjualan langsung. Artinya penjualan tidak langsung ya. Penjualan tidak langsung. Oke, artinya tidak punya hak untuk memasukkan produknya dengan sistem Penjualan langsung. Oke. Ya. Nah, terkait dengan tadi saya menarik itu perusahaan yang mempunyai SIUPL atau SIUPL itu tadi ya. Nah, untuk membedakan itu bagaimana? Contoh misalnya perusahaan yang menggunakan basis penjualan langsung itu kan mesti ada syarat nih. Syarat apa? Misalnya dia harus apa, kategorinya apa, terus nanti ciri-cirinya bagaimana itu perlu dijelaskan. Artinya banyak perusahaan di Indonesia ya, bahkan ribuan ya. Tapi kan kita tidak tahu mana yang berbasis penjualan langsung dan mana yang tidak menggunakan sistem penjualan langsung. Itu ada ciri-cirinya nggak sih perusahaan seperti itu? Jadi ada ciri khusus ya. Jadi kalau kita mau melihat sebuah perusahaan itu sebagai perusahaan penjualan langsung, maka harus dipastikan dia adalah perusahaan berbadan hukum, perseroan terbatas. Wajib itu ya. Wajib, karena itu sudah diatur di pasal 1 poin 4 Permendak nomor 70 tahun 2019. Kalau di bawah itu enggak? Jadi kalau ada perusahaan yang mengaku penjualan langsung tapi basisnya bukan perseroan terbatas maka dipastikan bukan. Karena memang syaratnya harus perseroan terbatas. Artinya misalnya kita menemukan satu perusahaan dia menawarkan dengan penjualan tapi ternyata bukan perseroan terbatas. Bisa dipastikan tidak ya? Tidak. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah dia harus memiliki NIB. NIB ini adalah pengganti SIUP dan TDP. Oke. Ya, jadi kalau perusahaan tersebut sudah memiliki NIB, terus kemudian sudah memiliki SIUPL, menjadi anggota asosiasi, terus kemudian memiliki NPWP dan legalitas artinya aspek kantor dan lain sebagainya jelas, maka masyarakat tidak perlu ragu, termasuk di Kelaberceka. Oke, artinya kalau misalnya perusahaan ini mengaku dia punya SIUPL, Betul. ya kan? Terus mengaku bahwasanya sistem penjualannya penjualan langsung, tapi tidak masuk asosiasi, kira-kira bisa disebut ini legal atau tidak? Bisa dipastikan dia tidak mungkin masuk di dalam anggota asosiasi. Oh gitu ya. Iya. Jadi artinya perusahaan yang memang berbasis penjualan langsung itu harus bergabung di salah satu asosiasi. Karena itu akan diperlukan untuk verifikasi. Oh. Karena sebagai syarat yang sudah diatur oleh Permendak nomor 70 tahun 2019 itu sudah sangat jelas bahwa setiap perusahaan penjualan langsung ketika ingin mendapatkan SIUPL maka dia harus melakukan verifikasi. Dan yang melakukan verifikasi itu adalah asosiasi. Oh, perwakilan mewakili perusahaan daripada tadi Kementerian ya? Negara Kementerian Perdagangan. Oke, memang saya mendengar memang katanya kalau perusahaan penjualan langsung itu kalau mau merubah apapun itu memang harus verifikasi ya. Betul, harus contoh verifikasi. Kecil misalnya mau nambah produk. Betul. Itu kalau setahu saya sebagai orang awam ya, perusahaan-perusahaan yang misalnya kita punya toko apapun kan bebas ya. Betul. Tapi kalau di penjualan langsung saya mendengar itu misal mau menambah produk itu harus datang ya ke asosiasi untuk memverifikasi ya. Betul. Satu, produknya apa, terus legalitas produknya seperti apa, atau merubah marketing plan. Betul. Misalnya itu juga harus melakukan verifikasi. Artinya memang sangat-sangat seperti itu ya aturannya ya. Supaya apa itu Pak Sugi? Ini untuk melindungi masyarakat karena masyarakat kita pada umumnya sangat sulit membedakan ya antara skema piramid, artinya kemudian skema Ponzi atau money game dengan perusahaan penjualan langsung. Nah, karena hampir dianggap bahwa ketika ada perusahaan penjualan langsung itu kemudian mereka dirugikan, baru kemudian mereka teriak lapor dirugikan. Nah, padahal sebenarnya adalah kedok saja mereka mengaku sebagai perusahaan penjualan langsung, tapi sebenarnya menjalankan bisnis dengan skema piramida. Nah, itu yang mungkin sering terdengar di masyarakat. Betul. Ya, berkaitan dengan
skema piramida, apa skema ponzi ya, piramida atau money game ya. Betul. Itu nah ini perlu informasi edukasi nih, artinya teman-teman Klaber CK dan juga rekan-rekan yang menyaksikan ini bisa dijelaskan Pak Sugi ya, apa yang dimaksud dengan skema ponzi itu tadi atau kaitannya dengan money game atau apapun itu tadi lah ya. Karena memang saya mendapatkan banyak informasi ini dilarang oleh pemerintah setahu saya ya. Dan itu tertuang dalam undang-undang ya. Nah, itu apa maksudnya Pak Sugi? Jadi gini, skema ponzi dan skema piramid itu disebut secara bersama dengan money game. Oke, ya. Nah, cuman ciri perbedaan antara skema piramida dengan skema ponzi itu kalau skema ponzi lebih kepada investasi. Artinya Jadi non ada- produk ya. Betul, non produk. Tapi kalau piramida identik dengan penjualan produk, artinya barang. Ya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa skema piramida itu adalah dia tidak menjual barang. Tidak ada barang yang dijual. Terus. Nah, ini ciri-cirinya skema piramida. Jadi penjualan yang tidak berbasis barang, tidak ada barang yang dijual, tapi kemudian memberikan bonus atau komisi atau keuntungan kepada calon yang bergabung atau membernya itu dari pendaftaran anggota. Jadi anggota yang lebih dahulu itu kemudian uangnya digunakan untuk membayar bonus anggota. Oh gitu. Artinya memang itu yang meresahkan masyarakat ya. Betul. Kenapa akhirnya pemerintah melarang Betul. itu ya? Artinya itu hanya sebagai sebuah kedok saja. Pada dasarnya adalah tidak ada penjualan barang, tidak ada keuntungan perusahaan selain daripada menitik beratkan perekrutan anggota. Oh begitu. Artinya memang ini kenapa kok banyak pertanyaan Pak yang dimaksud skema ponzi itu apa? Betul. Kenapa dilarang? Itu jawabannya tadi sudah jelas sekali ya dari Pak Nah, Sugi. ada yang perlu ditambahin Mas Arif. Jadi memang di aturan Permendak nomor 70 tahun 2019 sudah sangat jelas. Untuk kemudian mengurangi atau menghabiskan atau memberangus ya perusahaan-perusahaan yang berbasis skema piramida dan ponzi ini adalah sangat jelas meminta kepada perusahaan penjualan langsung untuk kemudian biaya pendaftarannya harus terjangkau. Ini poinnya. Oh gitu. Karena Gini, sebentar. skema piramida itu dan skema ponzi kan menitik beratkan daripada biaya pendaftaran yang tidak Oke. masuk akal. Oh siap. Nah, jadi mereka menawarkan biaya pendaftaran yang sangat-sangat mahal tidak diiringi dengan pemberian atau member mendapatkan barang yang sepadan. Oke. Nah, sehingga oleh karena itu sangat jelas Permendak nomor 70 tahun 2019 menitik beratkan adalah perusahaan penjualan langsung ketika dia mau membebankan biaya pendaftaran kepada membernya atau penjual langsung, maka tidak boleh menarik lebih daripada yang didapat. Nah, contohnya. Nah, jadi biaya pendaftaran harus terjangkau. Jadi kalau misalkan dia mendapatkan starter kit, ini starter kit ini harga pasarannya berapa? Harus. Jadi kalau starter kitnya ini harga pasarannya di angka 100.000, maka dia tidak boleh menjual 1 juta. Karena dulu pernah terjadi skema piramida, itu menawarkan biaya pendaftaran 5 juta, 10 juta, mendapatkan barang yang tidak bernilai. Tidak sepadan. Tidak sepadan. Oke, artinya memang di sistem penjualan langsung yang harus dipisahkan ya Betul. antara aktivasi dengan Betul. misalnya ada produk RO nih ya. Betul. Tidak boleh ada Harus, dua ini, harus ada dua dibedakan ini ya, dibedakan antara ya. pendaftaran dan produk. Oke, artinya tadi yang dimaksud skema piramida itu adalah menitik beratkan kepada Betul. pendaftarannya yang mungkin harganya di upping Betul. karuan tadi unlimited Betul. atau apapun, Betul. tapi ternyata tidak sesuai, Mendapatkan barang yang sepadan. tidak sepadan. Itu Betul. dilarang ya. Dilarang. Oke, artinya memang di sini perlu dijelaskan ya kepada rekan-rekan semuanya bahwasanya kadang orang tidak bisa membedakan mana ponzi mana piramida. Betul. Dikiranya sama saja. Sama saja. Ya sama-sama meresahkan sih. Betul. Ya. Sama-sama meresahkan, sama-sama Betul. merugikan Betul. dan juga mungkin membuat bingung. Betul. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang dimana di situ tadi dijelaskan Pak Sugi, kalau saya merangkum itu kan kalau ponzi non produk ya. Non produk, Dia investasi. hanya Dia investasi lebih ya. menitik beratkan pada investasi. Nah, kalau piramida lebih kepada produk tapi Produk. harganya yang tidak sepadan dengan Betul. biaya aktivasi tadi. Tidak ada produk itu hanya sebagai topeng, kedok Oke. saja ya. Hmm. Tapi maksud saya tadi adalah bahwa ini adalah basisnya barang. Tetap Tapi- basisnya barang ya. Artinya skema piramida selalu berbasis barang. Mereka menawarkan barang, tapi sebenarnya tidak adanya kedok saja. Oke, dan itu sebenarnya sudah banyak ini juga ya. Pemerintah untuk memberangus itu ya. Sudah banyak karena sudah triliunan masyarakat, uang masyarakat yang kemudian Korban menjadi itu korban. tadi ya. Oke, ini apa namanya perlu disampaikan kepada rekan-rekan kita supaya rekan-rekan Klaber CK dalam memilih satu perusahaan tadi itu ya yang disampaikan Pak Sugi harus melihat beberapa hal apa namanya aspek-aspek itu tadi. Nah, memang di sini Pak Sugi tadi menyampaikan kita dipaksa lebih cerdas ya, apalagi di masa Covid seperti ini kan. Kemarin saya dapat informasi bahwasanya perusahaan-perusahaan dua asosiasi ya tadi ya, APLI dan AP2L ini kan ternyata di masa pandemi ini eksis. Betul. Tetap eksis ya, bahkan naik gitu Betul. kan. Karena memang ternyata
selain sisi produknya yang bermanfaat ya, karena memang saya mendengar salah satu ciri produk yang berbasis penjualan langsung itu harus unik. Betul. Unik, ada manfaat, ada kelebihan lah dibanding produk lain. Yang kedua ternyata ini juga membantu perekonomian. Betul. Ya, perekonomian. Memberikan kontribusi positif lah ya, artinya menjadi penghasilan ya bahkan ya. Dan ini memang satu peluang buat masyarakat pada umumnya untuk bisa mengambil peluang ini ya, karena ini saat ini memang dari Pak Sugi tadi menyampaikan ternyata rekodnya faktanya bertambah terus ya. Betul. Asosiasi kita itu kan dari jumlah anggota sekian menjadi sekian, otomatis kan produktivitasnya juga bertambah. Betul. Artinya di sini rekan-rekan bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya memang jalan rezeki itu dari mana-mana. Betul. Ya kan? Tapi ada satu peluang yang memang bisa dimanfaatkan. Betul. Yaitu perusahaan yang berbasis penjualan langsung ataupun dengan berjenjang itu tadi ya. Betul. Itu ternyata memang kalau saya melihat beberapa presentasi memang modal yang ringan, terjangkau, terus resiko juga ringan, betul. Tapi hasilnya gede. Betul. Ya, gitu memang informasi tadi itu sedikit banyak bisa mencerahkan lah ya. Saya sendiri pun juga masih belajar, Pak Sugi ya. Artinya informasi dari Pak Sugi tadi sangat bermanfaat sekali. Dan beliau juga saat ini kan domisili di mana? Saat ini lebih banyak di Jakarta. Nah, di Jakarta ini sebenarnya banyak proyek nih. Tapi hari ini khusus untuk acara CK. Besok langsung pulang. Ini luar biasa. Ini sahabat saya sebenarnya ini. Pak Sugi ini sahabat saya, teman seperjuangan dulu. Ya kebetulan kita jalurnya berbeda. Kalau saya pekerjaannya mencari uang, beliau kerjanya cari perkara gitu ya. Karena kebetulan beliau adalah lawyer dan juga konsultan ya, hukum. Dan titelnya saya nggak paham, itu sangat panjang sekali. Oke, mungkin ada Pak Sugi sebelum ini kan program pertama kita ya. Artinya kita ingin memberikan informasi edukasi. Dan ini nanti berkelanjutan. Betul. Ya, berkelanjutan. Nanti mungkin kita akan mengundang beberapa mitra-mitra yang sekiranya bisa kita ajak diskusi. Betul. Gitu ya. Mungkin dari Pak Sugi nih, kan sudah sama PT Caturnet sudah setahun lebih ya. Betul. Memasuki tahun kedua. Ya. Mungkin ada kesan-pesan mungkin buat rekan-rekan Clubber ya kan, Clubber CK siapapun yang ada di masyarakat untuk dari sisi Pak Sugi menyampaikan pesan pada rekan-rekan. Betul. Saya pesan kepada masyarakat yang pertama adalah jangan pernah ragu ya untuk kemudian bergabung dan menjadi bagian PT Catur Kencana Manajemen. Karena dari aspek legalitas perusahaan ini sudah sangat luar biasa. Nah, yang kedua adalah manfaatkan peluang bisnis di saat pandemi seperti ini. Dan tadi sudah disampaikan bahwa perusahaan penjualan langsung memberikan kontribusi positif dengan modal yang terjangkau, produk yang berkualitas, dan hasil yang menjanjikan. Ya. Nah, itu pesan saya. Oke, terima kasih Pak Sugi atas waktunya. Dan rekan-rekan jangan lupa untuk terus stay tune di channel kita tersayang ini. Ini Pak Sugi sudah menyampaikan tadi dari beberapa hal, mungkin dari situ nanti akan banyak pertanyaan pasti ya. Betul. Pasti akan pertanyaan, tapi minimal ada informasi-informasi yang disampaikan. Sekiranya nanti rekan-rekan bisa mengamati yang disampaikan tadi. Oke, tetap semangat, jaga jarak di masa pandemi Covid seperti ini. Kita harus strike ya, terus tough, kuat dan sebagainya. Tetap pakai masker ya. Yang belum swipe dulu. Tapi jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share. Biar kayak YouTuber lah ya. Betul. Ini karena program perdana, biasalah kalau guru-guru dikit gak masalah ya. Artinya memang ini baru tayang pertama, insya Allah nanti akan ada kelanjutannya. Pokoknya tetap merdeka rekan-rekan semuanya, jangan lupa tetap semangat selalu dan jangan bosan untuk berbagi kebaikan. Oke, sementara itu dulu, nanti bisa kita lanjut pada episode berikutnya. Pak Sugi, mungkin kita akan close acara ini dengan tadi ya, kita punya jargon ya. Betul, ya. Oke, tetap semangat dan salam merdeka.